Buat kalian pemain power forward yang masih sering kalah rebound atau susah bikin poin, sini gue kasih tahu. Jadi pemain power forward sekarang ya, itu tugasnya udah semakin kompleks dan semakin banyak. Nggak hanya bisa under basket dan juga rebound, kita diwajibkan bisa drive, bisa shooting, entah itu 2 poin ataupun 3 poin. Belum lagi kita defense di paling belakang, offense paling depan, pasti lebih capek. Nah, kadang tuh lebih ngeselnya teman-teman tuh kalau misalnya kita kalah rebound, kita dikatainnya nggak sih? Itu aja kalah rebound gitu kan. Nah, di topik kali ini aku akan bahas skill wajib buat pemain power forward. Selamat datang di Kita Basket. Yang pertama, post move. Gerakan di mana kalian mendapatkan posisi yang bagus di sekitar area post di lapangan. Ini adalah salah satu skill wajib yang harus kalian miliki. Ibaratnya ya, post move itu seperti showtime-nya anak power forward. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan agar post move kalian berjalan dengan lancar. Yang pertama, posisi. Kalian perlu belajar bagaimana cari posisi yang bagus sebagai power forward di area dalam lapangan. Kalian bisa lihat deh di YouTube ataupun dimanapun itu, gimana para pemain NBA atau IBL cari posisi pas lagi main. Dan biasanya tuh kalau aku bisa sarankan, itu lo cari yang mismatch atau yang defendernya tuh lebih kecil ukuran badannya daripada kalian. Ini akan memudahkan kalian buat poin, karena tinggal dorong ke area ring itu udah langsung bisa bikin poin kan. Nah, yang kedua, membaca defender. Saat kalian sudah memahami cara posisi yang bagus, sekarang kalian wajib bisa membaca defender musuh. Saat kalian melakukan post play, dapat bola, selalu lihat reaksi defense, gimana dia jaganya. Kalau misal jaganya di press, ya udah tinggal potong. Dan kalau misal dikasih jarak, kalian shooting. That's simple basketball. Ingat ya, kalau kalian post play dan dekat nih ringnya, jadi usahakan masuk shootingnya. Karena jaraknya itu cuma seberapa meter kan, nggak seperti pas kita 3 point ataupun middle shoot. Kalau misal kita post play itu pasti lebih dekat dengan range shootingnya, jadi usahain harus masuk. Nah, kalau kalian udah tahu nih gimana cara posisi yang baik di game, kemudian juga cara baca defender, sekarang kita masuk ke gerakan yang bisa kalian coba pas di game, pas post play. Yang pertama, drop step. Ya, pastikan kalian dalam posisi stelo dengan posisi membelakangi lawan. Setelah itu kalian mengambil langkah jauh ke dalam sembari melakukan dribble kemudian finishing. Ini akan sangat efektif saat kalian defendernya ini memiliki badan yang lebih kecil atau mungkin seimbang lah. Selain itu, kalian juga bisa mengkombinasikan gerakan ini dengan spin. Jadi kalian melakukan drop step nih. Nah, saat musuh terpancing ngejaganya sedikit over ke depan, kalian bisa spin terus finishing. Yang kedua, one dribble spin. Caranya, saat kalian menerima bola, kemudian lakukan pivot sehingga posisi kalian berhadapan dengan defender, tidak lagi membelakangi. Kemudian lakukan dribble sekali, lalu spin dengan cepat, kemudian finishing. Yang ketiga, middle drive. Saat kalian mendapatkan bola, rasakan defender kalian atau amati defender kalian gimana jaganya. Kalau dia ngejaganya di tengah-tengah nih, di tengah belakang kalian, lakukan drive ke dalam langsung, kemudian finishing. Yang keempat, face up. Caranya, saat kalian mendapatkan bola, lakukan pivot agar posisi kalian berhadapan dengan musuh. Nah, lakukan jab atau fake shot atau gerakan lain untuk memancing reaksi defense. Nah, saat defense ini udah maju, tinggal potong, drive, tinggal finishing. Nah, tapi saat defense ini tidak maju, ya udah tinggal terusin fake shot kalian, shooting aja. Jadi simple basketball. Yang kelima, quick spin. Nah, gerakan ini akan berhasil saat defender melakukan penjagaan yang terlalu ketat atau terlalu dekat. Caranya, saat kalian mendapatkan bola, kalian rasakan ya atau cek defense kalian. Kalau dekat, lakukan dengan cepat spin, kemudian finishing. Nah, kalau kalian udah tahu nih gerakan-gerakannya seperti apa yang bisa kalian coba di game, sekarang lanjutnya adalah latihan. Nah, latihan yang paling efektif sejauh ini dan bisa dilakukan oleh semua orang adalah one on one post play tentunya. 1 lawan 1 di area post. Nah, karena dengan one on one ini akan melatih semua aspek kecepatan berpikir, kemudian juga pemecahan masalah, membaca defender seperti apa, mengidentifikasinya. Itu semakin hari kalau misalkan kalian sering one on one akan terlatih dengan sendirinya. Jadi seringlah one on one, tantang semua power forward di tim kalian, entah itu center juga boleh, nggak apa-apa, tantang semua biar skill kalian bertambah. Nah, yang kedua, pick and roll and screen. Mungkin pick and roll terlihat sederhana dan terlihat gampang juga sih, tapi nyatanya masih banyak kok yang lupain detail-detail kecil yang bikin pick and roll itu berbahaya.
Coba kalian lihat deh pas di NBA game itu atau IBL game, cuma dengan pick and roll bisa poin loh. Tapi pas kita lakuin kenapa susah gitu, kita nggak bisa bikin poin malah. Karena kebanyakan kalian ya saat ngelakuin pick and roll, kalian ngepicknya tuh formalitas, nggak bener-bener dikenain dan ditempelin ke defense. Ingat ya, namanya kan ngepick ya atau screen, tujuannya kan menghalangi. Jadi bener-bener kenain, baru pas temen kalian udah lewat, baru kalian roll ataupun pop up. Jangan cuma formalitas, yang meskipun kelihatannya seperti gerakan pick and roll ya, tapi efeknya nggak ada. Ketiga, shooting. Ya, nggak henti-hentinya ya, nggak pernah berhenti aku sambil ngingetin. Salah satu yang paling penting dalam basket itu adalah shooting. Senjata paling enak di game. Entah posisi kalian di game tuh point guard, small forward, bahkan center, kalian wajib bisa shooting entah 2 point shot ataupun 3 point shot. Karena di era basket sekarang yang menunjukkan basket efektif itu, dimana kalian mengeluarkan tenaga yang sedikit tapi poin banyak. Caranya dengan apa ya? Shooting emang. Karena di basket finishing yang bisa menghasilkan sampai 3 poin apa? Shooting kan. Kalian bisa cek deh pemain-pemain dalam sekarang ya, gimana shootingnya. Rata pada bagus kan, kayak Joel Embiid, Nikola Jokic, mereka sama-sama kok punya shooting yang bagus. Tujuannya apa? Agar defender semakin bingung buat ngejaga, dan kalian semakin banyak opsi untuk mencetak poin. Yang terakhir, rebounds. Sudah menjadi tugas kalian sebagai pemain dalam gitu ya, entah itu kondisi offense atau defense, kalian wajib punya rebound yang kuat. Nah, ada beberapa tips yang bisa kalian coba agar kalian bisa meningkatkan rebound kalian. Yang pertama, box out. Ya, cara ini sangat efektif untuk menjauhkan defender dari area rebound kalian, sehingga bola akan jatuh tepat di hadapan kalian. Makanya sering pelatih bilang box out dulu gitu, ya nggak sih? Bahkan kalau box outnya kalian bagus nih, nggak perlu lompat loh untuk ngambil bolanya, soalnya area di depan kalian udah kosong tuh, defender musuh udah kalian jauhkan ke belakang. Jadi tinggal ambil bolanya. Yang kedua, ngayal. Sebenarnya ngayal atau hustling nggak berlaku hanya untuk power forward, untuk semua posisi dalam bola basket, dan entah itu aspek dalam latihan, entah defense, dan entah aspek manapun, hustle itu selalu dibutuhin. Jangan mau kalah sama musuh box out, ya udah jangan mau kalah, lawan terus gitu terus. Nah, itu tadi adalah tips-tips untuk pemain power forward. Nah, misalnya kalian posisinya power forward nih, kalian bisa tulis di kolom komentar masalah kalian apa, nanti coba aku bantu. Oke? Terima kasih sudah nonton ini sampai selesai guys, appreciate. Dan jangan lupa tonton terus channel ini untuk tips-tips seputar bola basket. Ada juga reaksi highlight dari IBL, NBA, entah itu dari timnas ataupun juga dari Liga Thailand. Nanti akan ada reaksinya. Nah, jangan lupa di subscribe, dinyalain loncengnya, di share ke temennya juga. Jangan lupa diikutin terus TikTok Warta Basket, namanya sama, untuk tips-tips seputar bola basket dengan durasi yang pendek. Oke, terima kasih. See you next video. Semoga bermanfaat.